Nah, sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita bersedia doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala berkat-Mu Tuhan, sehingga kami tetap bisa melakukan ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan, meskipun kami melakukan secara online, tapi Engkau yang menuntun kami untuk bisa mengerti dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, lagu pertama, kita akan mengangkat pujian lagu pertama. Semoga adik-adik semangat mengikuti gerakan lause-lause ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Nah, adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Ingat ya, kalau mengumpulkan persembahan jangan lupa untuk masukkan ke dalam celengan yang sudah pernah kita buat. Nanti kalau misalnya ada pengumpulan baru kita kumpulkan ke gereja. Kita angkat pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa, ikuti doa lause ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh bernyanyi, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kehidupan kami yang Tuhan sudah berkati. Tuhan, saat ini kami mau memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan juga berkati papa mama. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati teman-teman kami. Tuhan juga berkati lause-lause. Tuhan, terima kasih, terimalah persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, kita angkat pujian Yesus pokok.
Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kami kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memimpin kami. Berikan hikmat bijaksana pada kami, sehingga kami boleh mengerti dan ingat akan firman Tuhan, dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Ya adik-adik, tema firman Tuhan kita adalah berbagi sukacita. Dari firman Tuhan pada hari ini kita punya satu ayat hafalan, yaitu diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Sekali lagi ya, Yohanes pasal 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Adik-adik, siapa yang pernah melihat Tuhan? Ada yang pernah melihat Tuhan? Ya, adik-adik, benar. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yang pernah melihat Tuhan itu adalah Maria Magdalena. Siapa sih Maria Magdalena? Nah, ternyata Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang pernah kerasukan 7 setan. Mengerikan ya, menakutkan. Ya kan adik-adik? Kalau kerasukan 1 setan saja sudah kita ketakutan, apalagi sampai 7 setan.
Waduh, pasti Maria Magdalena sangatlah menderita pada saat itu. Nah, adik-adik, pada saat dia kerasukan setan, Tuhan Yesuslah yang menolong Maria Magdalena mengusir ketujuh setan itu dari tubuh Maria. Wah, Tuhan sangat luar biasa ya kan? Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dengan kuasanya dia sanggup untuk mengusir setan dari tubuh Maria Magdalena. Maria Magdalena pada saat itu sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh berkuasa, bisa membebaskan dia dari roh jahat yang selama ini sudah menguasai diri Maria Magdalena. Sehingga Maria Magdalena memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus disalib, tentunya Maria Magdalena sangatlah sedih. Ya, betapa sedihnya waktu Tuhan Yesus disalib kemudian dikuburkan di kubur batu. Ya, pada saat Tuhan Yesus sudah dikuburkan, Maria Magdalena pada saat itu meskipun Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan di dalam kubur, Maria Magdalena pada pagi-pagi hari tetap memiliki hati mau melihat Tuhan Yesus. Nah, pada saat Maria Magdalena datang, apa yang terjadi? Kita sama-sama lihat videonya ya. Maria melihat kubur Yesus telah kosong. Maria mengira seseorang telah mengambil mayat Yesus. Oh, tidak. Maria Magdalena berdiri dan menjenguk ke dalam kubur sambil menangis. Tiba-tiba tampaklah dua malaikat di dalam kubur dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian berkatalah Tuhan Yesus, "Maria!" Lalu Maria menoleh dan berkata, "Guru." Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, kemudian Maria pergi menemui murid-murid. Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena adalah wanita yang pertama yang melihat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit dari maut, sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sudah menang melawan maut.
Nah, Maria Magdalena adalah orang pertama sekaligus wanita pertama yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus mengutus Maria Magdalena menjadi wanita pertama yang mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Ya, dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah wanita yang pertama yang mengabarkan kabar sukacita itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, betapa bahagianya, betapa gembiranya Maria Magdalena ketika melihat Tuhan Yesus sudah bangkit, sehingga dia melupakan hati yang sedihnya. Ya, dan juga ketika Tuhan mengutusnya untuk mengabarkan kabar sukacita ini kepada semua orang, wah, dia dengan sukacita dia mengabarkan kepada orang-orang, kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut, sudah hidup. Ya, nah anak-anak, adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semua juga bisa dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Nah, adik-adik juga bisa dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita sukacita ini kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di dalam rumah kita. Kita kabarkan mengenai kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah menang dari maut. Dia telah bangkit, sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, setiap kita, baik perempuan, baik laki-laki, semuanya bisa dipakai oleh Tuhan. Yang perempuan, kita punya kelebihan kita, dan juga kita punya kekurangan. Yang laki-laki juga demikian, punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan, kelemahan. Nah, semua itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar tentang Kristus. Tuhan pasti bisa memakai kita. Nah, adik-adik, yang penting maukah kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyampaikan kabar sukacita mengenai Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Namun pada hari ketiga dia bangkit kembali dan dia naik ke surga menjadi Tuhan kita, juru selamat kita. Setiap yang percaya akan mendapat keselamatan, akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Kita kabarkan itu kepada teman-teman, kepada saudara-saudari kita, kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita. Kita bisa menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, asalkan kita mau. Iya. Baik adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Marilah kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami sudah mendengar cerita bagaimana seorang Maria Magdalena yang bisa dipakai Tuhan. Dahulunya dia adalah seorang anak yang kerasukan roh jahat, tapi bisa dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar Injil, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami datang ke hadapan Bapa. Kami mau seperti Maria Magdalena. Kami bersedia kiranya Tuhan memakai kami, memakai mulut kami, memakai segala anggota tubuh kami, tingkah laku kami, kiranya boleh menjadi kesaksian bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Terima kasih Bapa di surga, kiranya melalui diri kami boleh menjadi saksi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur.
Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus berkati. X, Y, Z.